Halo anak-anak, tetap semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangan teknologi sandang, perkembangan teknologi pangan, dan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, kenapa? Karena manusia memerlukan bantuan orang lain, bukan hanya bantuan, kadang juga memerlukan teman untuk bercerita, untuk menukar ide dan lain sebagainya. Hal ini diperlukannya lah sebuah komunikasi. Komunikasi, apa itu komunikasi ya? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara lisan atau secara langsung ketika kita berbicara dengan ibu, ayah, teman, adik, dan keluarga. Sedangkan tertulis yaitu dengan cara kita menulis pada sebuah kertas, kemudian kita berikan kepada seseorang. Nah, itu disebut dengan cara tertulis. Tujuan komunikasi yaitu memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lain, begitupun sebaliknya. Pemahaman ini maka butuh sebuah bahasa. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional yang pertama asap. Asap itu dipakai dari zaman dahulu, yaitu pertama suku Indian menggunakan asap sebagai tanda bahaya. Namun tidak hanya suku Indian, banyak dari Indonesia dan beberapa negara menggunakan asap juga sebagai alat komunikasi. Misalnya mengetahui tempat atau keberadaannya. Bisa juga untuk meninggalkan jejak supaya ini ada manusia lain yang ada di sini. Nah, contohnya yaitu misalkan ada seorang yang terdampar di pulau terpencil. Kemudian dia membuat api unggun yang menimbulkan asap. Nah, gulungan asap yang tinggi ke atas dapat dilihat oleh manusia lain yang berada di pulau ataupun yang tidak jauh darinya. Misalnya pada contoh gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari seseorang yang jauh melihat sebuah gumpalan asap. Kemudian ada kentongan. Kentongan ini bukan hanya dari dulu ya, bukan hanya sejak dulu, namun sekarang pun juga masih dipakai sebagai tanda bahaya, waspada, ataupun juga tanda waktu. Nah, biasanya ada bapak atau petugas ngeronda malam yang memakai kentongan ini di beberapa tempat. Selain kentongan, ada juga adalah lonceng. Lonceng ini biasanya digunakan di tempat sekolah. Nah, sekolah biasanya sebagai pengingat waktu istirahat, pulang, dan beberapa hal lainnya sesuai dengan peraturan tempat tersebut. Kemudian ada trompet. Trompet ini biasanya digunakan untuk saatnya perang, misalnya waktu perang, ada musuh datang, dan tanda bahaya lainnya. Yang kedua, surat. Surat merupakan alat komunikasi tertulis. Pada zaman dahulu belum ada kertas, sehingga menggunakan daun lontar. Ada daun lontar, kemudian ada juga dari kulit hewan, hasil buruan, kemudian ditulisi. Tulisannya pun juga berbeda, bukan seperti kita A, B, C, namun kalau ini ada contohnya dalam bahasa Jawa. Kemudian alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern yang sudah dibantu oleh kemajuan teknologi. Wah, berarti semakin mudah untuk kita.
Yang pertama yaitu radio. Mula-mula radio menggunakan batu baterai. Kemudian radio diubah menjadi bisa menggunakan dicolokkan melalui listrik dan lain sebagainya. Nah, alat komunikasi berupa suara dengan cara menerima sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Ini adalah yang bagian dari kiri merupakan radio zaman dahulu. Sedangkan untuk radio di sebelah kanan, nah ini merupakan gambar radio yang sudah banyak yang kita temui saat ini. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Di sebelah kiri merupakan telegraf zaman dahulu yang hanya berupa tulisan. Nah, dan ini pun juga waktunya agak lama. Kemudian yang di sebelah kanan itu bisa ada gambarnya. Kemudian koran juga merupakan alat komunikasi secara tertulis. Ada contohnya, ada Jakarta, koran Merdeka, dan lain sebagainya. Nah, ini zaman dahulu biasanya seminggu sekali baru koran ini dibagikan kepada masyarakat sekitar yang merupakan langganannya. Nah, jadi sering untuk berlangganan. Berikutnya adalah televisi. Ini ada gambar televisi dari tahun ke tahun, dari tahun 1930. Nah, sampai saat ini. Nah, berganti ya, dari yang tabungnya besar, kemudian lebih kecil, kemudian ada juga yang berbentuk LCD yang sering kita jumpai saat ini. Bahkan anak-anak di rumah banyak yang sudah punya, tidak hanya satu, bahkan lebih dari itu. Berikutnya telepon dan handphone. Telepon yang pertama, telepon ini merupakan dulu adalah yang kita temui di warung telepon atau wartel. Nah, di beberapa tempat atau di beberapa jalan yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Namun sekarang telepon bisa ada di rumah masing-masing. Bahkan setiap anak-anak pun juga sudah memiliki di rumah. Kemudian ada handphone. Berikut adalah handphone dari beberapa generasi, dari mulai generasi pertama sampai saat ini yang akan terus berkembang. Jadi yang dulu itu hanya bisa mengirimkan suara ataupun telepon melalui suara dan tidak ada video call, hanya pesan teks. Sekarang di dalam HP anak-anak bisa ada YouTube, bisa video call, bisa internet dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Berikutnya adalah internet. Wah, internet sering sekali anak-anak jumpai, bahkan digunakan. Di dalam internet itu ada YouTube, ada Facebook, ada WordPress, ada Ebo, dan lain sebagainya. Berikut adalah informasi atau beberapa sumber informasi yang dapat kita akses. Tetapi dalam mengakses internet kita harus berhati-hati, karena kita harus menyaring apakah berita yang kita baca ini benar atau tidak. Jadi kita harus hati-hati ya. Berikutnya adalah kesimpulannya, maka perkembangan teknologi itu memiliki banyak manfaat di dalamnya, ya, yang terutama untuk mempermudah komunikasi manusia. Yang dulunya hanya berapa bulan, sekarang bisa langsung bahkan di beberapa negara.